Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran bisa diperoleh dengan akal. Dan akal yang paling tinggi levelnya, akal yang berwawasan ruh. Bukan akal yang isinya fisik, jasmani, bukan yang pertimbangan-pertimbangan materi. Dan manusia yang punya wawasan ruh paling tinggi, paling puncak adalah para nabi. Oke. Karena apa? Karena pengetahuan paling tinggi adalah pengetahuan tentang Allah, tentang para malaikatnya, kemudian baru tentang alam semesta. Dan para nabi punya ini semua, plus orang-orang soleh dan para wali. Cuma nabi, orang soleh, para wali itu ilhamiah sifatnya, dikasih langsung oleh Allah. Saya tidak tahu hari ini jarang orang ribut dengan makrifat. Makrifat maksudnya pengetahuan ketuhanan. Banyak orang menghindar. Padahal justru pemikiran tentang ketuhanan inilah yang levelnya paling tinggi, akal yang paling berkualitas. Kalau di Ibnu Bajjah, hari ini orang malas mikir tentang ketuhanan itu kan karena nomor satu menganggapnya rumit, ruwet, nggak akan nyampe. Nomor dua, khawatir dianggap kafir, khawatir dianggap keluar dari agama. Padahal justru jembatan yang satunya yang bikin kita ketemu Allah itu selain Al-Quran, ya akal. Jadi kebenaran diperoleh lewat akal. Akal paling berkualitas, paling tinggi adalah akal yang berwawasan ruh. Berwawasan ruh maksudnya memiliki pengetahuan ketuhanan dan eskatologis. Ilmu ketuhanan dan eskatologis ini kalau kemarin di Ghazali, Farabi, Ibnu Sina adalah ilmu yang jenis fardu ain. Setiap orang harus paham, nggak boleh diwakilkan. Nggak boleh, saya nggak ngerti tentang Allah, wakil kamu aja ya yang pinter. Nggak, setiap orang harus kenal sama Allah. Saya nggak tahu sedalam apa pengenalanmu dan keakrabanmu dengan Allah, tapi kamu harus kenal, syukur-syukur akrab dan dekat. Itu kelihatan dari hidupmu sehari-hari. Silahkan kamu muhasabah. Semakin banyak kamu terikat dengan hal-hal duniawi, sebenarnya indikasi bahwa sebenarnya kamu semakin jauh dengan Allah. Tidak bisa Pak aku kalau nggak nonton Barcelona, tidak bisa Pak aku kalau motorku nggak merek ini. Tidak. Semakin banyak kamu terikat dengan apapun, semakin berarti kamu. Kalau HP-ku hilang, wah aku stres Pak. Harus ada HP, harus ada laptop, harus ada TV, harus ada listrik, harus semakin banyak yang harus ada, yang kamu nggak bisa hidup tanpa itu. Yang itu bukan Allah, itu menandakan bahwa jalanmu ke Allah semakin panjang. Karena kamu harus melewati itu semua dulu, baru bisa ketemu Allah. Berarti akal kita belum berwawasan ruh, belum garisnya ke atas. Garisnya masih mendatar, jangan-jangan malah ke bawah. Oke, itu akal dan pengetahuan. Kebenaran dan keyakinan, ini yang unik dari Ibnu Bajjah. Jadi yang benar itu bisa iya, bisa tidak. Kuncinya diyakini atau tidak. Tidak ada gunanya sesuatu itu benar adanya tapi kamu nggak yakin. Ketika kamu nggak yakin, berarti nggak operatif, nggak fungsional dalam hidupmu. Jadi kebenaran itu batasnya sangat tipis dengan keyakinan. Keyakinan pasti kebenaran bagi orang yang yakin, tapi kebenaran yang tidak diyakini itu adalah kemungkinan. Oh, itu panjang filosofinya. Jadi
banyak hal yang berseliweran di kepalamu. Mungkin kamu ngerti tentang Syiah, ngerti tentang Ahmadiyah, ngerti tentang, tapi karena dia tidak kamu yakini sebagai kebenaran, maka dia bernilai kemungkinan, mungkin benar. Sementara bagimu yang fungsional operatif, ya yang kamu yakini kebenarannya. Mungkin Sunni, mungkin NU, mungkin Syafi'i, mungkin Asy'ari, mungkin Muhammadiyah, mungkin apa. Itu kan yang kamu yakini benar, maka itulah kebenaran bagimu. Sementara yang tidak kamu yakini sifatnya mungkin benar. Jadi tidak ada gunanya sesuatu itu sangat benar tapi kamu nggak yakin. Kebenaran itu batasnya tipis dengan keyakinan. Keyakinan kalau dalam agama itu keimanan. Jadi dalam hidup kita yang memegang peran untuk melahirkan perbuatan itu keyakinan. Karena kamu yakin bahwa loncat dari lantai 30 itu bikin kamu mati, maka kamu tidak loncat. Meskipun kebenarannya adalah belum tentu kamu mati. Saya ngerti Allah belum menakdirkan kamu mati, tapi yang kamu yakini mesti mati, Pak. Maka saya nggak berani loncat, Kak. Maka yang tadi, yang belum tentu kamu mati, dia jadi kemungkinan. Kamu lebih megangi yang pasti mati. Itulah bedanya kebenaran dengan keyakinan. Jadi sering geser. Berarti di level ini apa? Keyakinan itu levelnya lebih tinggi dari kebenaran karena dia lebih operatif fungsional. Apa sih gunanya ada kebenaran? Ya untuk diyakini kan. Ketika dia tidak diyakini berarti dia masih kemungkinan. Itu garis tipis antara kebenaran dan keyakinan. Aslinya kebenarannya kamu itu tidak terlalu cakep, tapi kamu yakin aku itu ganteng, Pak. Yang operatif kan keyakinanmu ini. Kemana-mana kan kamu gaya seolah-olah kamu paling cakep sedunia. Kamu merasa iki cewek-cewek kok ngelirik aku terus ya. Aku GR luar biasa. Kenapa? Karena kamu yakin kamu cakep. Meskipun kebenarannya adalah kalau kamu ngaca sebenarnya kamu takut. Tapi enggak masalah, wong kamu yakin aku cakep kok. Dan yang operatif kan berarti yang keyakinanmu tadi, bukan kenyataan bahwa sebenarnya kamu enggak terlalu cakep. Itu kan sama. Pacarku, Pak, paling cakep sedunia. Itu kan keyakinanmu bahwa kalau objektif dijajar ya masih jutaan orang yang lebih cakep dari dia. Tapi bagimu kan kamu yakini dia paling cakep. Jadi keyakinan itu menentukan derajat kebenaran. Nah itu Ibnu Bajjah. Makanya tak sebut filsafat itu ya kayak gini nih. Jadi menelusuri hikmah kecil-kecil yang selama ini kita lewat. Kita kadang nggak mikirin sampai ke situ. Kok sempet-sempetnya Ibnu Bajjah mikir sampai ke situ. Dan dia mikirnya ribuan tahun yang lalu, kok ya baru hari ini kita kenal ya. Harusnya kan sejak lama biar kita nggak gampang ngamuan. Oh ternyata urusannya bukan mana yang benar, tapi mana yang diyakini. Jadi kalau ada orang ribut, ini yang benar NU apa Muhammadiyah, ini yang benar A apa B, ini yang benar Sunni apa Syiah. Kok masalahnya bukan kebenaran, tapi mana yang diyakini. Karena dia meyakini Syiah lebih benar, dia jadi Syiah. Karena kita meyakini Sunni lebih benar, kita jadi Sunni. Urusannya itu. Maka perjuangannya bukan kebenaran A mengalahkan kebenaran B, tapi siapa meyakini apa. Masalahnya di situ. Oke. Sekarang tentang jiwa. Saya agak cepet ya. Hasrat imajinatif, hasrat menengah, hasrat bicara. Itu kalau ini namanya dayanya jiwa. Ada unsur-unsurnya jiwa. Imajinatif itu hasrat yang fitri, fitrah. Kalau hasrat menengah itu hasrat yang kebutuhan seni, kebutuhan ilmu, kebutuhan mobil, itu hasrat menengah. Sifatnya material.
Kalau hasrat bicara itu hasrat untuk eksis. Jadi hasrat jiwa yang sifatnya imajinatif itu hasrat yang sifatnya fitrah kita punya sejak lahir. Hasrat jiwa yang sifatnya menengah, hasrat yang kita bikin saat kita bergaul di dunia, saat kita hidup di dunia. Saya ingin makan KFC ya, saya ingin makan gudeg ya, hasrat makanan. Hasrat rumah, saya ingin rumah besar, saya ingin lagu dangdut, saya ingin joget, saya ingin ilmu filsafat, saya ingin ilmu matematika, saya ingin. Itu hasrat menengah. Kalau yang imajinatif dibekalkan sejak sebelum kita lahir, kalau menengah hasil dialektika kita dengan kenyataan sehari-hari. Kalau hasrat bicara, hasrat ruhaniah kita untuk tampil, untuk eksis. Kadang-kadang demi bisa tampil ini kita mengalahkan yang menengah, mengalahkan yang imajinasi. Jadi jiwa kita punya 3 keinginan. Ada keinginan yang dibekalkan sejak sebelum kita lahir, naluriah, sayang anak, sayang orang tua, menghargai yang lebih tua, itu sebenarnya naluriah. Ada yang sifatnya menengah, pingin celana jeans, pingin laptop yang terbaru, pingin HP yang terbaru, pingin rumah yang megah, pingin. Itu hasrat menengah. Ada hasrat berbicara, pingin eksis, pingin dikenal, pingin terkenal, pingin. Nah itu hasrat bicara. Oke, itu daya jiwa. Ada hasrat yang paling tinggi di luar yang 4, yaitu hasrat untuk kekal atau berhubungan dengan objek yang kekal. Jadi jiwa kita sebenarnya merindukan kekekalan, bukan yang sementara. Karena yang sementara itu biasanya selalu mengecewakan. Dan semua yang fana itu sifatnya sementara. Maka sebenarnya jiwamu itu merindukan bergabung dengan yang kekal. Hanya saja 3 hasrat yang di atas itu sering jadi penghalangnya. Enggak itu Pak, saya enggak merasa pingin-pingin amat untuk dekat sama Allah. Kenapa? Karena ada 3 hasrat yang menghalangi sebelumnya. Sebelum kita bisa melampaui 3 hasrat yang di atas, kita tidak akan bisa nyampe di hasrat yang puncak. Kita tidak akan bisa mengenali apa sebenarnya keinginan jiwa kita. Itu tentang jiwa. Oke. Daya jiwa, ini saya agak cepat karena gampang penjelasannya. Daya nutritif itu sebenarnya hasrat tadi, hasrat untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk reproduksi. Itu namanya daya nutritif. Ada daya persepsi dan imajinasi. Panca indera, akal, imajinasi. Kuncinya 3 yang tak kasih tanda kuning itu. Panca indera teman-teman sudah kenal. Imajinasi itu hasil dari panca indera yang kita simpen di pikiran, yang kita olah sendiri, menghasilkan sesuatu tanpa harus ada hubungannya dengan realitas. Lihat TV, lihat artis cakep-cakep, lihat penyanyi, kok enak ya jadi terkenal, terus imajinasinya main. Seandainya aku yang jadi artis itu main sinetron, wah enak ya pasangannya. Itu kan kamu ngarang dewe kan, padahal ya enggak. Tapi kan bahan yang kamu lihat dari kenyataan tentang musik, tentang artis, terus kamu olah di pikiranmu. Yang main ini namanya daya imajinasi. Nah, imajinasi itu yang bantu siapa? Akal. Agama itu sangat butuh daya imajinatif. Orang yang daya imajinasinya rendah, berat luar biasa untuk beragama. Karena agama isinya hal-hal yang sangat simbolik. Itu kalau imajinasinya nggak main, susah. Kalau kamu tanya, emangnya sekarang surga ada kok? Sudah dibangun apa belum? Kalau sudah dibangun, tukangnya siapa yang bangun? Batu batanya pesen dari mana? Terus pakai apa? Kolam susu, kolam madu itu susunya pakai susu kambing apa susu sapi? Loh itu kamu pakai akal namanya. Kalau daya imajinasimu tinggi, nggak akan kamu bingung dengan yang gitu-gitu.
agama sangat butuh imajinasi. Karena kalau hanya pakai panca indera, pakai rasio, kamu akan tidak suka dengan agama. Karena banyak yang tidak masuk akal, banyak yang tidak empiris. Tapi dengan kita punya daya imajinasi, kita bisa paham kalau ada agama. Nah itu, dan kita dibekali itu oleh Allah, ada daya persepsi dan daya imajinasi. Maka hati-hati kalau kamu daya imajinasinya mati. Orang yang produktif itu ciri daya imajinasinya jalan. Biasanya orang sekarang menyebutnya itu dayanya otak kanan. Ya saya tidak tahu otak mana, kanan, kiri, tengah, depan, belakang. Yang penting kita punya daya itu. Oke. Sekarang tatarannya. Jiwa itu kan berarti yang di luar fisik. Dunia spiritual itu yang menjadi bagian jiwa, kalau bagi Ibnu Baca punya 4 level. Yang pertama adalah level sesuatu yang sama sekali imateri, imaterial mutlak. Yes, gampang-gampangannya kalau biasanya kita dengar misalnya ilmu Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Ilmu itu kalau bahasanya Ibnu Baca ya semacam form of heavenly bodies, kayak benda-benda langit. Ini jangan bayangkan benda langit, planet-planet loh ya. Dunia yang beyond reality, sifatnya immaterial mutlak. Dunia spiritual level tinggi yang kita tidak nyampe ke sana. Kita paling tinggi nyampenya di immaterial namun berhubungan dengan materi. Kalau yang pertama itu biasanya melahirkan akal murni yang kita tidak akan nyampe, tapi kita punya bekalnya untuk memahami itu. Yang kita usahakan dan bisa kita capai itu immaterial namun berhubungan dengan materi. Immaterial yang berhubungan dengan materi itu akal aktif, akal mustafat. Jadi akal mustafat itu kan kalau di Farabi kemarin gampang-gampang dia menyebutnya Jibril atau apa? Rasionalitas murni. Contohnya rasionalitas murni itu setengah lebih kecil daripada 1 tambah 1, 2. Ini kan rasionalitas murni. Aksioma-aksioma kebenaran yang tidak bisa dibantah. Bahwa ada sebab pertama itu kan aksioma rasio. Itu yang disebut imaterial namun berhubungan dengan materi. Hubungannya di mana? Kalau ada, ini kan hubungannya dari atas ke bawah. Setengah lebih kecil daripada 1, maka setengah tempe lebih kecil daripada 1 tempe. Kan pakai pedoman ini kita terapkan di realitas. Hubungannya dari atas ke bawah. Kebalikannya yang nomor 3, immateri yang diabstraksikan. Kalau yang nomor 3, melihat realitas, terus kamu ingat-ingat, terus kamu konsepkan. Anak kecil kamu cubit, terus nangis. Terus kamu ingat-ingat, terus kamu jadikan teori bahwa anak kecil itu gampang nangis, apalagi kalau dicubit. Ini kan jadi konsep. Dari realitas terus sekarang jadi konsep. Mahasiswa tak kuliahi 2 jam lebih ngantuk, terus tak ingat-ingat, pokoknya besok jangan sampai aku ngomong lebih 2 jam. Dari realitas sekarang jadi abstrak, jadi teori di kepalaku, jadi konsep. Itu namanya berhubungan dengan materi juga, cuma modelnya dari bawah ke atas. Sifatnya abstrak juga, spiritual juga. Sementara yang kedua tadi dari atas, dari asumsi akal-akal murni, sebab akibat. Kalau dari atas mesti turun ke bawah, kalau ke atas namanya naik. Ini kan hal yang pasti sudah. Setengah pasti lebih kecil daripada 1. Itu kan pasti. Di realitas tinggal kamu, oh ada setengah tempe, oh berarti dia lebih sedikit dari 1 tempe. Dengan pedoman ini kamu melihat realitas. Baru ada tataran spiritual yang paling rendah, ya tadi indra, imajinasi, rasional, dan seterusnya.
hidupnya di antara dua hal, antara materi dan spiritual. Jadi yang sensasi, persepsi, dan imajinasi, itu level spiritualitas keempat. Jadi kalau kamu tanya dunia spiritual itu isinya apa sih? 4 itu. Ada yang immaterial mutlak, ada immaterial yang berhubungan dengan materi, ada yang sifatnya dari atas ke bawah, ada juga yang berhubungan dengan materi dari bawah ke atas. Yang nomor 3 biasanya disebut abstraksi. Kalau yang nomor 4 biasanya, yang nomor 2 biasanya disebut derivasi, diderivasikan ke bawah. 4-empatnya dunianya immateri. Kalau yang terakhir, yang keempat, antara materi dan spiritual, karena memang ranahnya murni spiritual.